Bab 271. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Meskipun dia enggan memberitahu bayangan itu cara memecahkannya, dia belum bisa mati. Namun, sangat mustahil baginya untuk rendah hati dan memohon belas kasihan serta menyelamatkan nyawanya. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan berkata dengan dingin, "Bayangan, jangan bermimpi. Kunci rahasia yang membahagiakan ini sangat berarti. Bagaimana orang sepertimu bisa mendapatkannya? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu caranya untuk memecahkannya." Bayangan itu tidak menyangka Lin Huan begitu keras kepala. Dia tidak bisa menahan cibiran, "Apakah kamu mati seperti ini? Kamu tidak merindukan kecantikan kecilmu dan aliansi yang kamu buat." Bayangan itu sangat bijaksana dan memainkan kartu psikologis. Lin Huan melihat api telah melahapnya, dan dia terluka parah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saya khawatir dia tidak setuju dengan bayangan itu. Dia takut dia benar-benar mati di sini. Namun, Lin Huan tahu lebih dalam bahwa begitu dia setuju dengan bayangan itu, bahkan jika dia hidup di dunia dan bahkan membunuh bayangan itu di masa depan, itu akan menjadi noda besar dalam hidupnya. Sebagai seorang pria, saya mengagumi antara langit dan bumi. Yang saya perhatikan adalah saya mempunyai hati nurani yang bersih. Bagaimana saya bisa bekerja keras untuk hidup? Lin Huan tidak bisa menahan cibiran, "Bayangan, jangan paranoid, harta karun yang membahagiakan bukanlah apa yang seharusnya kamu dapatkan. Kitab suci yang penuh kebahagiaan. Sebenarnya itu adalah kitab suci yang penuh kebahagiaan yang tersembunyi di dalam kunci rahasia yang penuh kebahagiaan." Sang master berkata bahwa kitab suci yang penuh kebahagiaan adalah pengembangan seni bela diri kuno yang paling kuat. Bayangan itu mendengar ucapannya, berkata dengan penuh semangat, "Buku kebahagiaan tidak dapat diperoleh oleh siapapun, jadi meskipun aku mati, aku tidak akan memberitahumu apapun," kata Lin Huan dingin. Namun, saat ini, api telah menyebar dan akan menelan Lin Huan. Bayangan itu terkejut, karena dia merindukan harta karun yang penuh kebahagiaan. Dia tidak ingin Lin Huan mati saat ini. Jadi ingin menyelamatkan, tapi apinya terlalu besar. Bayangan mencoba beberapa kali tapi gagal. Terluka parah di tubuh bayangan, hanya melihat api yang tak terbatas menyala, mau tidak mau berpikir bahwa jika kamu tidak pergi, aku khawatir kamu tidak bisa pergi. Meski untuk sementara saya masih mendambakan harta karun, dibandingkan dengan hidup itu lebih penting. Bayangan itu mengertakkan gigi, terbang dari kapal dan jatuh ke laut. Lin Huan melihat api yang tak terbatas datang, dan dia akan dilalap api. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berusaha maju. Namun, kecepatan Lin Huan sangat lambat, tetapi apinya sangat cepat. Pada pandangan pertama, telah menelan Lin Huan sepenuhnya. Lin Huan tiba-tiba jatuh ke lautan api. Dia merasa seluruh tubuhnya akan terbakar. Api yang dahsyat membuat Lin Huan tercekik. Karena sesak napas dan trauma, Lin Huan jatuh ke lautan api. Lin Huan juga dikutuk. Pada saat ia terjatuh, karena kapalnya sudah lama terbakar dan terisi air laut, lambat laun ia tenggelam ke laut dalam saat api sedang berkobar. Tubuh Lin Huan yang terbakar dengan cepat padam setelah tenggelam ke dalam air laut yang dingin. Saat ini angin laut sedang kencang, laut bergulung, dan ombaknya sangat besar. Namun kapal besar itu terlalu berat dan dengan cepat tenggelam ke kedalaman laut yang tak berbatas, sementara Lin Huan terhempas ombak. Lin Huan dalam pikirannya di antara garis yang jernih, di dalam air laut yang bergejolak, dengan cepat menjalankan keterampilan yang membahagiakan. Karena Lin Huan terluka parah, nafasnya lemah saat ini, dan keharmonisan yin dan yang di tubuhnya terputus-putus dan tidak koheren. Lin Huan tahu bahwa dia akan mati di lautan tanpa batas jika dia tidak dapat menghubungkan yin dan yang tepat waktu. Jadi Lin Huan berusaha sekuat tenaga untuk duduk di tengah laut, dan kemudian alam semesta tenang. Lin Huan secara bertahap mengarahkan nafas primitif dari dalam dantian, dan kemudian mencoba menembus 8 salurannya, tetapi banyak upaya yang gagal. Sebaliknya, ombak yang bergulung menghantam Lin Huan dengan kuat. Jika Lin Huan dipukul dengan keras, dia tidak bisa menahan muntahan seteguk darah lagi. Anehnya, setelah Lin Huan memuntahkan seteguk darah itu, nafas dalam tubuh Lin Huan tidak terhalang, seperti sungai kering yang dituangkan ke dalam air, lalu menyatu dengan sungai lain, dan kemudian semakin banyak air yang menyatu. Untuk sesaat, Lin Huan hanya merasakan 8 saluran di tubuhnya terhubung. Bagaikan 100 sungai yang mengalir ke laut,
membentuk sungai besar yang mengalir di tubuh Lin Huan. Bersemangat, Lin Huan berpikir bahwa dia sangat beruntung. Dia terluka parah berkali-kali dan tenggelam ke dalam air. Namun, lingkungan di dalam air menciptakan ruang vakum yang paling sempurna. Oleh karena itu, Qi harmonis Yin dan Yang yang dipraktikkan oleh teknik kebahagiaan Lin Huan ditampilkan sepenuhnya di ruang hampa. Lin Huan, seperti kura-kura, tenggelam ke dalam lautan luas dan tak berujung. Dengan berakhirnya alam semesta, keharmonisan Yin dan Yang dalam tubuhnya berangsur-angsur menjadi semakin kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berputar-putar dan terus berlari. Lin Huan sangat senang karena dia secara bertahap menyalurkan Yin dan Yang ke dalam tubuhnya. Kemudian, kaki Lin Huan terjalin, tangannya berbentuk teratai, dan meletakkannya di atas lutut. Dengan cara ini, Lin Huan hanya merasakan nafas di tubuhnya gelisah dan kuat. Lin Huan juga telah ditakdirkan oleh takdir, jadi dia telah melalui banyak bencana dan mendapatkan praktik ruang vakum bawah air dengan kepadatan tinggi, sehingga dia mencapai lingkungan yang benar-benar tertutup namun tidak terhalang. Lin Huan tidak mengetahui bahwa buku ajaib kebahagiaannya sendiri begitu ajaib sehingga didasarkan pada sumber kehidupan, menarik ruh langit dan bumi, dan mengumpulkan intisari matahari dan bulan. Saat itu, Lin Huan terluka parah oleh Chu Qinglong. Harmoni Yin dan Yang berjalan secara spontan. Dia menghadapi matahari merah yang terbit di timur, yang menyerap energi matahari dan sangat meningkatkan keterampilan Lin Huan. Kini Lin Huan kembali terluka parah, namun ia mendapatkan pasokan air dan energi, sumber kehidupan. Jadi, saat Lin Huan sedang berlatih di laut, keharmonisan Yin dan Yang di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, dengan berkembangnya Yin dan Yang, tubuh Lin Huan telah menjadi benda gravitasi, sehingga energi laut yang sangat besar tertarik oleh gravitasi. Lin Huan tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia terbungkus dalam gelembung transparan besar. Di dalam gelembung tersebut, Lin Huan mendapat pasokan energi penuh. Pada saat yang sama, energi tak terbatas dari dasar laut mengalir ke tubuh Lin Huan. Lin Huan merasa seolah-olah konstitusinya telah berubah lagi, dan darahnya mulai mengalir. Dia tidak bisa tidak melihat matanya seperti listrik. Saat ini, tubuhnya tampak transparan. Dan di dalam ramuannya, Lin Huan melihat seorang anak transparan. Ketika dia melihat anak itu dengan hati-hati, ternyata itu adalah miniatur Lin Huan. Dokter warna bunga persik, Lin Huan melihat hal yang luar biasa, bagaimana hal ini terjadi, dan Tian saya tiba-tiba melahirkan anak saya. Ketika Lin Huan terkejut, dia melihat anak itu terhubung dengan tubuhnya sendiri. Dia merentangkan tubuhnya, dan anak itu juga merentangkan tubuhnya. Namun, senyuman, kemarahan, dan kepanikannya terekspresikan sepenuhnya di wajahnya. Lin Huan tiba-tiba mengerti bahwa anak itu adalah bayi Yuan yang telah dilatih sendiri. Lin Huan terkejut dan bahagia. Ternyata setelah ia terkena pukulan keras dari bayangan tersebut, bahkan mengalami serangan dingin dan panas dari senjata api dan air dingin, ia benar-benar mencapai ranah bayi. Kegembiraan Lin Huan yang luar biasa tidak bisa dijelaskan. Menurut buku Harta Karun yang penuh kebahagiaan, alam transformasi bayi adalah alam yang sangat ajaib dan mendalam. Orang-orang yang telah mencapai kondisi seperti itu telah mengalami perubahan kualitatif pada tubuh sandera. Oleh karena itu, pada hakikat tubuh Lin Huan sebanding dengan orang biasa. Lin Huan tidak bisa menahan tawa, berguling-guling dalam gelembung Yin dan Yang, seperti anak kecil yang bersemangat. Bagaimanapun, dunia, mengubah bayi, ini adalah impian dunia. Dan mungkin di dunia seni bela diri kuno, pasti banyak orang yang mencapai prestasi seperti itu. Namun, dalam masyarakat saat ini, hanya sedikit orang yang takut akan pencapaian tersebut. Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa meskipun bayangan dan Sirius memiliki kekuatan seni bela diri kuno, mereka mungkin tidak mencapai ranah mengubah bayi. Jadi jika mereka bertemu lagi setelah keluar lagi, mereka mungkin bukan lawannya. Bersemangat dan tidak bisa dijelaskan, Lin Huan, setelah tiba-tiba mencapai kondisi mengubah bayi, sangat bahagia. Seolah-olah dia telah menemui peristiwa bahagia terbesar dalam hidupnya. Lin Huan mau tidak mau menjalankan ki asli di tubuhnya lagi. Saat ini, dia merasa nyaman seluruhnya, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Namun, Lin Huan tahu bahwa dia jauh dari alam ketiadaan. Rao juga begitu. Lin Huan juga bersemangat saat melihat bayi Yuan di dalam tubuhnya. Bagaimanapun, dia memiliki kehidupan kedua.
Selama dia terus berlatih, dia tidak tahu alam luar biasa seperti apa yang akan dia capai. Lin Huan bernapas dan bernapas. Dia kembali menyesuaikan ki harmonisasi yin dan yang dalam grup. Kemudian dia perlahan-lahan berpindah melalui 8 salurannya, dan terus berkembang lagi dan lagi. Saat ini, Lin Huan hanya merasakan jaringan yang rusak di organ dalamnya sudah mulai pulih dengan cepat, bahkan goresan pada penampilannya yang tergores oleh bayangan dan bekas luka akibat terbakar api pun pulih dengan cepat. Namun Lin Huan melihat semua bekas luka di tangan dan lengannya, termasuk di dadanya, seolah menghilang begitu saja, dan kulit yang pulih tampak lebih sehat dan kuat. Lin Huan tentu saja senang. Dia berpikir dalam hati bahwa energi di laut sangat besar dan tidak terbatas, dan dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan kultivasi Lin Huan yang terus-menerus, Lin Huan merasa Yuanying di dalam tubuhnya sepertinya telah tumbuh, dan energi yang tak ada habisnya di laut dalam juga diserap oleh Yuanying, seolah-olah dia sedang makan makanan. Mungkin Lin Huan begitu menarik sehingga segala jenis makhluk di laut dalam mendatangi Lin Huan. Lin Huan mengangkat matanya untuk melihat, mau tidak mau terkejut, karena ukuran monster di laut jelas menyadari bahwa mereka adalah makanan terbaik di perut, dan bergegas ke dirinya sendiri sejenak. Terkejut, Lin Huan mau tidak mau bangkit dan berenang ke kejauhan. Lin Huan tidak menyangka setelah keahliannya tiba-tiba meningkat, dia menghela nafas, dan kecepatannya di dalam air menjadi luar biasa. Dia seperti ikan tercepat dan berenang jauh. Hewan bawah air yang tak terhitung jumlahnya, begitu mereka melihat makanan lezat masuk ke mulut mereka, akan melarikan diri. Mereka tidak bisa tidak mengejar Lin Huan semakin banyak. Lin Huan mau tidak mau berenang ke depan. Namun, makhluk bawah air yang tak terhitung jumlahnya tidak melepaskan Lin Huan. Sama sekali, untuk sesaat, mereka mengepung Lin Huan secara berkelompok. Tetapi Lin Huan melihat semakin banyak makhluk, dan ruang yang ingin dia hindari perlahan-lahan menyempit. Segala jenis makhluk aneh bawah air membuka mulutnya dan memuntahkan pusaran air besar untuk menyerang Lin Huan. Di masa lalu, ketika Lin Huan melihat pemandangan yang begitu menakutkan, dia takut dia telah ketakutan menjadi 3 jiwa dan 2 jiwa. Namun saat ini, Lin Huan tampak tidak takut karena kekuatan fisik dan perubahan fisiknya yang kuat. Namun, dikelilingi oleh monster yang tak terhitung jumlahnya ini, mau tak mau aku merasa mati rasa. Tepat pada saat ini, monster tanpa nama, jerawat raksasa, besar dan kecil, 2 mata seperti lonceng, mulut besar, menjulurkan lidah panjang, dan menyerang Lin Huan. Lin Huan terkejut, dan tubuhnya melonjak dengan cepat, nyaris lolos dari serangan monster. Namun, Lin Huan melompat ke atas dan melihat monster di bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding, dan merasa jijik. Karena Lin Huan telah melihat dengan jelas bahwa monster yang menyerangnya tadi adalah seekor katak berukuran besar. Lin Huan menghela nafas dan melompat. Dia ingin menyingkirkan pengepungan, tapi dia merasakan ada tekanan besar di kepalanya. Aku hanya bisa melihat ke atas. Tidak masalah. Pada pandangan pertama, saya melihat seekor kura-kura besar, dan ia menabrak saya. Lin Huan diam-diam terkejut. Hari ini sudah cukup buruk. Bukankah dia menyerap sedikit aura dari dasar laut? Apakah kamu menyerang seperti ini? Saat Lin Huan terkejut, cakar kura-kura raksasa itu sudah mengenai wajah Lin Huan. Dengan lambaian tangannya secara tidak sadar, Lin Huan mengirimkan kekuatan penuh dan membuang kura-kura raksasa itu. Namun siang Lin Huan baru saja berhasil menyingkirkan serangan penyu raksasa tersebut. Entah kapan, seekor ular besar di bawah air dengan tunggul tebal keluar sambil mengibaskan ekornya seperti cambuk untuk menyapu ke arahnya. Lin Huan sangat terkejut hingga dia hampir berteriak. Ular itu datang dengan sangat cepat. Tiba-tiba, itu telah menjerat tubuh Lin Huan. Lin Huan hanya merasa darahnya tersumbat, dan rasa tercekik yang tak ada habisnya membuatnya pusing. Aku hanya bisa mengangkat kepalaku dan mengaum. Setelah tubuhku, aku tiba-tiba mengeluarkan kekuatan tak terbatas, dan secara tak terduga menghancurkan tempat tinggal ular piton itu menjadi suatu ruang. Lin Huan berlari dengan tergesa-gesa, tetapi ular boa itu melambaikan mulutnya yang berdarah dan menelan kepala Lin Huan. Lin Huan berteriak, "Ini sangat bagus. Jika Anda benar-benar ditelan ular boa, bagaimana Anda bisa bertahan?" Lin Huan, yang sedang terburu-buru, tiba-tiba menyerang dengan tinjunya. Sepasang tinju ini, Lin Huan tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Gelombang ki yang kuat dan tak terbatas, tiba-tiba menghantam raksasa ular piton itu.
Di bawah rasa sakit ular boa, dia membuat raungan aneh dan menyerang Lin Huan dengan gila lagi. Dokter warna bunga persik kulit kepala Lin Huan mati rasa. Ini adalah dunia monster di bawah air. Meskipun dia memiliki kekuatan super, dia tidak bisa melawan monster-monster ini. Lin Huan sangat takut sehingga dia berani menunda lebih lama lagi. Dia mengangkat tinjunya dan melihat semua jenis makhluk, baik besar atau kecil, atau monster bawah air dengan gading dan ekor, semuanya mengenai kepalanya. Untuk sesaat, tinju Lin Huan melayang dan kakinya menendang. Setelah Lin Huan menabrak ikan yang lebih kecil, mata mereka menjadi putih dan mereka dibunuh. Dan makhluk besar itu, setelah Lin Huan menghancurkan mereka, mundur, tetapi bergegas kembali. Lin Huan mencoba yang terbaik untuk membuka jalur darah dan berenang ke kejauhan. Di laut tak berbatas, Lin Huan tidak tahu arahnya sama sekali, jadi dia tidak tahu di mana pantainya. Tapi bagaimanapun, hidup itu penting. Jadi Lin Huan menjaga keberadaannya, membunuh dan lari. Tapi Lin Huan mencoba yang terbaik untuk bertarung, yang sepertinya menyebabkan kemarahan publik terhadap makhluk bawah air, dan untuk sesaat, dia mengelilinginya dari dekat. Tapi Lin Huan tidak bisa menahan keringatnya. Banyak sekali makhluk bawah air, belum lagi mereka akan dimakan oleh makhluk buas tersebut. Bahkan ikan besar dan kecil ini datang bersamaan, mereka bisa memeras dirinya sendiri sampai mati. Lin Huan sangat ketakutan sehingga dia menatap segala sesuatu di depannya, dan ruangannya menjadi semakin kecil. Lin Huan hanya merasakan keringat dingin dan mati rasa di kulit kepalanya. Mungkinkah kehidupan heroik Lin Huan berakhir dengan kematian yang tragis? Mau tak mau aku merasa dia pengecut. Namun, saat monster yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menyerang Lin Huan hanya merasakan ada gelombang besar di dasar air. Lin Huan mau tidak mau menggunakan keterampilan penuh kebahagiaan untuk menghadirkan ki harmonis yin dan yang ke dalam permainan penuh, mencoba menahan gulungan ombak besar. Anehnya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh ombak besar dan lari dengan panik. Lin Huan kaget. Makhluk macam apa yang membuat monster-monster ini begitu ketakutan? Lin Huan terkejut, tetapi melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sana kemari, dan Lin Huan tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat makhluk itu dengan jelas. Pasalnya, makhluk kali ini sebenarnya adalah paus biru terbesar yang ada di bawah air. Paus biru raksasa, seukuran bukit, membuka mulutnya dan menghirup ombak. Lin Huan mau tidak mau terombang-ambing oleh ombak besar. Dia tidak bisa menahan tubuhnya sedikit pun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak naik turun mengikuti ombak besar. Lin Huan tidak bisa menahan ombak besar akibat hembusan napas paus raksasa tersebut meski ia mampu memainkan ki penyelaras yin yang di tubuhnya hingga mencapai puncaknya. Pada saat ini, Lin Huan tidak dapat digambarkan sebagai panik, tetapi pikirannya menjadi kosong. Lin Huan tahu bahwa di hadapan makhluk sebesar itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan manusianya, ia tidak dapat melawan sama sekali. Saat itu, paus biru dengan mata terbuka lebar mengeluarkan cahaya biru sejuk di bawah air, yang membuat punggung Lin Huan menjadi sejuk. Paus biru itu jelas melihat Lin Huan, makhluk kecil, dengan ekspresi aneh. Dia memandang Lin Huan dengan jijik. Mungkin di dalam hati paus biru, Lin Huan, makhluk mungil, tidak layak mendapatkan sinar matahari sama sekali. Namun mengapa makhluk yang tidak sebanding dengan matahari ini menyebabkan energi yang sangat besar di dasar laut, menyebabkan banyak sekali makhluk bawah air tertarik padanya, dan buru-buru memakan makhluk mungil ini. Sejenak paus biru menjadi penasaran dan memandangi makhluk mungil itu. Dengan tenangnya paus biru, ombak di dasar laut berangsur-angsur mereda. Lin Huan memperhatikan, di mana berani menunda, ayah sudah menangis memanggil Niang untuk berenang sekuat tenaga. Makhluk kecil itu ingin lari. Paus biru sangat marah hingga mau tidak mau membuka mulutnya seperti gunung. Di bawah kepulan dan kepulan, air yang tak terbatas mengalir ke mulut ikan paus. Dengan derasnya banjir air, lambat laun terbentuk pusaran yang kuat. Lin Huan telah berenang jauh, tetapi tiba-tiba jatuh ke pusaran air besar, dan tubuhnya tanpa sadar tersapu oleh pusaran air tersebut. Lin Huan mengatupkan giginya dan berjuang keras. Namun, kekuatan pusarannya terlalu besar. Meskipun Lin Huan memiliki keselarasan yin dan yang ajaib dan tak tertandingi di tubuhnya, dia tidak dapat meminjam kekuatannya. Di sisi lain, kekuatan pusarannya sangat mengagumkan. Tubuh Lin Huan, seperti dedaunan di tengah badai, terbang dengan cepat ke mulut paus.
Mungkin tubuh Lin Huan seperti ikan yang lebih besar bagi paus raksasa. Tampaknya meskipun dia memakan makhluk sepele ini, itu tidak cukup untuk mengenyangkan perutnya. Namun, bagi Lin Huan, pikirannya sudah kosong, dan pemikirannya sepertinya terputus-putus. Terhadap benda sebesar itu, Lin Huan tahu berapa berat yang dimilikinya. Apakah Lin Huan benar-benar akan diberi makan oleh paus raksasa itu? Lin Huan terkejut. Aneh kalau dia bisa mati di dalam perut ikan paus. Namun, Lin Huan putus asa. Lin Huan tetapi melihat di depan seekor hitam, saat ini dari lautan tak berbatas, Huoran bergegas menuju hiu yang tak terhitung jumlahnya. Meski ukuran hiu ini tidak sebesar paus biru, namun berkumpulnya hiu yang tak terhitung jumlahnya sungguh spektakuler dan mencengangkan. Lin Huan mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut. Setelah disiram beberapa suap air laut, pikirannya kembali sadar. Namun saya tidak menyangka bahwa latihan saya di laut justru berujung pada persaingan antara hiu dan paus biru. Rombongan hiu itu datang dengan ganas, jelas tidak mencapai tujuannya. Saat hiu menyerang, paus biru sedikit terkejut dan berhenti bernapas. Tubuh Lin Huan pun segera berhenti, menunggu dan melihat dalam dua tahap, melihat kelompok hiu dan paus biru telah membentuk situasi konfrontasi. Lin Huan dapat melihat dengan jelas bahwa paus biru takut terhadap hiu. Lin Huan secara alami mengetahui kekuatan serangan hiu. Paus biru raksasa tidak lebih besar dari paus biru. Jika diserang oleh sekelompok hiu, ia akan segera terkoyak. Namun, paus biru jelas tidak mau melepaskan Lin Huan yang tiba-tiba muncul di laut dan mengumpulkan energi di laut dalam. Untuk sesaat, dia memimpin dalam melancarkan serangan. Paus biru itu sangat kuat. Dengan mulut terbuka lebar, ia berguling dengan liar. Beberapa hiu berguling dan ditelan paus biru. Dengan mulut terbuka lebar, ia meremukkan hiu itu hingga mati. Lin Huan bersembunyi di tempat yang tenang di aliran deras, menyaksikan hal yang mendebarkan. Namun, meski paus biru berkekuatan besar, hiu tidak mudah mendapat masalah. Meskipun beberapa hiu dibunuh oleh paus raksasa dalam sekejap, hiu yang tak terhitung jumlahnya menyerang tubuh besar paus biru dengan kecepatan kilat. Tapi Lin Huan melihat hiu itu mencabik-cabik tubuh besar paus biru dengan taringnya terbuka. Tiba-tiba paus biru itu diserang oleh hiu di sisi lain tubuhnya. Ketika ia berbalik dan bergegas ke sisi lain, ia kembali diserang oleh hiu. Tiba-tiba, paus biru itu sudah berdaging. Namun, paus biru memang merupakan makhluk bawah air terbesar, dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Ia menelannya dan membunuh puluhan hiu. Dengan tubuhnya yang seperti gunung berguling, ia juga membunuh lebih dari selusin hiu. Dan di bawah sapuan ekor panjang, bahkan lebih dari selusin hiu terbunuh. Tetapi ketika Lin Huan melihat air laut tiba-tiba berubah menjadi merah, dia merasa sangat ketakutan. Dia dikejutkan oleh pertarungan yang menggetarkan jiwa. Saat hiu itu menggigit paus itu lagi, Lin Huan terkejut. Pada saat ini, dia tidak memanfaatkan pertarungan yang mengguncang bumi antara kedua belah pihak dan melarikan diri. Kapan itu akan terjadi? Lin Huan pernah menyentuh gagasan ini, di mana masih mengaturnya 37-21, berenang sampai mati. Namun, aneh bahwa kelompok hiu dan paus biru telah bertarung sengit, tetapi mereka sepertinya menyadari keberadaan Lin Huan. Mereka benar-benar berhenti berkelahi dan mengejar Lin Huan di saat yang bersamaan. Bawah air ini adalah dunia lain. Lin Huan berusaha keras, tapi bagaimana dia bisa berenang secepat yang lain? Lin Huan tidak bisa berhenti berpikir. Sekalipun saya berenang sendiri, saya tidak bisa sampai ke daratan tepat waktu. Terlebih lagi, di lautan luas ini, saya tidak memiliki air bersih dan persediaan makanan. Saya khawatir saya akan kelelahan dalam waktu 24 jam. Jadi saya harus menemukan cara untuk membantu saya melarikan diri. Lin Huan berpikir keras dan berusaha sekuat tenaga untuk berenang, tetapi dia kembali dikelilingi oleh hiu. Lin Huan melihat melalui hiu dan melihat paus biru berada jauh di belakang. Lin Huan tiba-tiba menyadari bahwa di dalam air ini, hanya dalam hal kecepatan, hanya sedikit yang bisa melampaui hiu. Hiu tersebut benar-benar kesulitan untuk berenang, bahkan lebih cepat dari kapal pesiar. Hati Lin Huan menjadi cerah, berpikir bahwa Jin Yong telah menulis paragraf seperti itu dalam biografi pahlawan menembak milik orang tuanya. Zhou Botong dijebak oleh Ouyang Feng dan melompat ke lautan luas. Pada akhirnya, alih-alih mati, dia menunggangi hiu besar kembali ke daratan dan mengalami kecanduan total. Memikirkan hal ini,
Lin Huan tidak bisa menahan kegembiraannya. Sekarang, jika saya bisa mengendalikan hiu dan dibawa oleh hiu itu, mungkin ada sinar kehidupan. Melihat sekelompok hiu mengelilinginya, Lin Huan menjadi sangat tenang dan dengan hati-hati memandangi sekelompok hiu ganas di depannya. Dia tahu bahwa sekali dia diserang oleh hiu manapun, dia akan dicabik-cabik oleh sekelompok hiu dalam waktu singkat. Lin Huan mempertahankan sikap yang sangat tenang dan berpegang pada prinsip bahwa musuh tidak akan bergerak dan saya tidak akan bergerak. Saat ini, Lin Huan telah melihat dengan jelas bahwa ada seekor hiu di dalam kelompok hiu tersebut, yang sangat agung dan menakjubkan, dan semua hiu sangat menantikannya. Lin Huan memahami bahwa hiu pastilah Raja Hiu. Saat ini, hanya dengan mengendalikan Raja Hiu dia dapat menerobos pengepungan. Tepat ketika Lin Huan dengan jelas menganalisis situasi di depannya, dia melihat Raja Hiu mengulurkan raksasanya dan mengeluarkan raungan pelan. Tiba-tiba, dua hiu menyerang Lin Huan dengan kecepatan roket. Karena terkejut, Lin Huan membalikkan badan ke dalam air dan menghindari serangan hiu. Pada saat yang sama, ada beberapa orang lain yang melesat mendekat. Karena terkejut, Lin Huan menghindari serangan kedua hiu tersebut, namun dua hiu lainnya menerkam Lin Huan. Lin Huan terkejut dan memukul kepala kedua hiu itu dengan tinju bundar. Namun meski Lin Huan berusaha sekuat tenaga, karena ia melepaskan 5 titik kekuatannya di bawah air, 5 titik sisanya mengenai kepala hiu. Hiu itu hanya menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi memicu kemarahan hiu tersebut, dan semakin sering menyerang Lin Huan. Lin Huan sangat senang. Dengan mulut hiu yang besar, Lin Huan segera merobek tangannya, dan benar-benar mematahkan mulut hiu yang besar itu. Hiu itu begitu digoda sehingga dia menjadi marah dan menggoyahkan raksasa itu dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, Lin Huan diombang-ambingkan oleh hiu raksasa itu, pusing. Meski begitu, Lin Huan tidak berani melepaskannya begitu saja. Karena Lin Huan tahu bahwa begitu dia melepaskan tangannya, dia akan jatuh ke dalam mulut hiu. Saya khawatir dia akan mati saat itu. Lin Huan mengetahui beratnya dan mencoba yang terbaik untuk mematahkan mulut besar hiu itu. Lin Huan memiliki yin dan yang harmonis, dan kekuatannya tidak sebanding dengan orang biasa. Ketika dia berusaha sekuat tenaga untuk mematahkan mulut besar hiu tersebut, kekuatan hiu tersebut sangat besar, namun dia tidak dapat menutupnya sama sekali. Untuk sesaat, aku merasa marah. Aku berlari dan menggelengkan kepalaku. Sekelompok hiu melihat bahwa hiu tersebut tampak gila dan mau tidak mau menghindar. Hiu sebesar itu tidak menjadi gila karena Lin Huan. Terlihat bahwa Lin Huan sangat kuat. Tubuh Lin Huan melesat keluar bersama hiu itu. Itu secepat kilat di bawah arus. Lin Huan melakukan yang terbaik, tapi tentu saja dia sengsara. Mau tak mau saya berpikir bahwa Zhou Botong, seekor landak tua, menunggangi hiu melintasi laut, tetapi dia mematahkan mulut besar hiu tersebut dan berada dalam keadaan berantakan. Dari segi alami dan tidak terkendali, dia jauh lebih rendah dari yang lain. Hiu itu sedang marah. Kecepatannya mencengangkan, seperti speedboat jenderal berkekuatan penuh, maju sangat cepat. Namun hiu-hiu tersebut tidak menyerah dan mengejar mereka satu demi satu. Terutama Raja Hiu, yang tercepat. Tubuh Lin Huan terbungkus arus, dan Raja Hiu menyusulnya. Lin Huan kaget melihat Raja Hiu hendak menelan separuh tubuhnya di perutnya. Ketika Lin Huan terkejut, dia sangat menyadari bahwa kecepatan Raja Hiu itu konsisten dengan kecepatan hiu yang dipegangnya. Jika kecepatan Raja Hiu lebih cepat, dia bisa dengan mudah menelan dirinya sendiri di mulutnya. Dengan tergesa-gesa, Lin Huan memberanikan diri melepaskan tangan hiu itu dan melompat dengan cepat. Pada saat ini, Lin Huan menundukkan kepalanya, tetapi melihat hiu yang dipegangnya dalam keadaan linglung ketika dia melepaskannya. Kecepatannya sangat melambat, namun kecepatan Raja Hiu tidak berkurang sama sekali, dan dia berlari menuju hiu di depannya. Sesaat hiu di depannya terkena ledakan besar. Setelah beberapa kali berguling-guling di ombak, perutnya menjadi putih. Raja Hiu juga linglung dan bingung karena tabrakan tersebut. Kesempatan yang sangat besar, Lin Huan bagaimana bisa dengan mudah menyerah, giliran berikutnya tiba-tiba menunggangi Raja Hiu. Ketika Raja Hiu kembali dari rasa pusingnya, dia telah ditunggangi dengan kuat oleh Lin Huan. Raja Hiu, sebagai pemimpin hiu, bagaimana dia bisa dihina? Dia tidak bisa menahan diri untuk membalik. Tapi Lin Huan menunggangi punggung hiu itu, tidak mau bersantai. Raja Hiu berguling-guling, tapi dia tidak menolak Lin Huan sama sekali. Dan tangan Lin Huan sedang memunguti sisik Raja Hiu,
dan tangannya penuh darah. Meskipun demikian, bagaimana Lin Huan bisa melepaskannya dengan mudah? Namun Raja Hiu ini jelas sangat sulit untuk dijinakkan, dan masih berusaha sekuat tenaga untuk menjinakkannya. Beberapa kali di bawah keruntuhan besar, Lin Huan hampir terlempar, dan merasa sedih. Saat Raja Hiu itu berputar dengan keras lagi, Lin Huansheng menarik sisik hiu tersebut. Hiu memakan rasa sakit, amarah tidak normal, Lin Huan dengan amarah liar di bawah matanya akan diusir. Di antara huoran, Lin Huan tetapi melihat Raja Hiu di punggung ikan hitam ikan mas krucian tiba-tiba seperti pisau seperti tombak jenderal, mau tidak mau mengejarnya. Anehnya, begitu Lin Huan ditangkap di sana, hiu ganas itu tampak sangat kesakitan. Dia jujur dan sepertinya memiliki arti memohon belas kasihan. Lin Huan sangat gembira karena Raja Hiu juga memiliki kelemahan. Ini seperti seorang petani yang menggiring sapi dan kuda. Jika dia meletakkan tubuhnya di antara lubang hidung sapi dan kuda, dia bisa menjinakkannya dengan jujur. Raja Hiu saat ini dicubit oleh Lin Huan. Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa jika dia ingin pergi ke timur, dia tidak berani pergi ke barat. Kalau mau ke selatan, dia tidak berani ke utara. Lin Huan sangat gembira, membawa hiu itu ke atas, dan Raja Hiu juga pergi ke hulu dengan kekuatan Lin Huan. Tak lama kemudian, Raja Hiu bersama Lin Huan justru menjulur ke atas air. Lin Huan sudah lama berada di dalam air. Pada saat ini, dia akhirnya keluar dari air dan tidak bisa menahan nafas. Lin Huan serakah saat laut bertiup. Di langit malam yang luas, sangat luas. Untuk sesaat, Lin Huan sangat senang dan tidak bisa menahan tawa. Namun Lin Huan sudah lama berada di bawah air, dan diserang oleh berbagai makhluk bawah air. Belakangan, dia bertemu dengan paus biru dan hiu. Dia tidak tahu di mana dia berada. Pada saat ini, di laut tak berbatas, Lin Huan tiba-tiba merasakan perasaan seperti setetes air di laut. Untungnya, bintang-bintang di langit bersinar dan bersinar. Lin Huan mengendalikan hiu, mengamati langit, dan akhirnya menemukan biduk. Lin Huan berpikir bahwa laut berada di utara kota. Selama dia mengendalikan hiu dan terus pergi ke selatan, dia pasti akan sampai di dermaga daratan. Saat ini, Lin Huan mengendalikan Raja Hiu, memutar arahnya, dan langsung menuju ke selatan. Kecepatan Raja Hiu sangat cepat. Itu seperti garis-garis putih di ombak. Itu lebih seperti kapal pesiar. Ia menerobos gelombang besar dan pergi dengan kecepatan tinggi. Tapi Lin Huan mengira petualangannya di laut benar-benar hampir mati. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak mati dalam bahaya besar, Anda akan diberkati. Saat ini, Lin Huan merasa bahagia di hatinya. Dia hanya merasa bintang-bintang bersinar terang dan dunia luas. Lin Huan mengendarai hiu tersebut selama sekitar 1 jam. Cahaya dermaga laut utara terlihat di kejauhan, dan lampu gedung-gedung tinggi di kota sangat cemerlang dan indah. Lin Huan tidak bisa menahan kegembiraannya. Melihat semuanya, dia merasa sangat baik. Namun, Lin Huan sendiri telah berlatih seni kebahagiaan di bawah air, dan kemudian menghadapi segala macam bahaya. Dia tidak merasa waktu telah berlalu. Faktanya, sudah sehari semalam sejak kapal raksasa itu diledakkan oleh bayangan dan Lin Huan jatuh ke laut. Pada malam seperti ini, Lin Huan mengira itu adalah malam di siang hari, tetapi kenyataannya itu adalah malam keesokan harinya. Dan siang dan malam ini, berita kematian Lin Huan telah menyebar ke seluruh kota. Semua kekuatan siap bergerak, namun Lin Huan tidak mengetahui bahwa di perkotaan, hal itu sudah bisa berubah. Malam itu, Lin Huan dan pertarungan bayangan. Mereka berdua dikalahkan. Bayangan itu lari dan menyelinap kembali ke kelompok Fuhua. Saat itu, Chu Feng sedang menunggu kabar baik dari bayangan, berkeliaran di sekitar kantor. Sekitar jam 10 malam, Chu Feng melihat bayangan itu belum kembali, jadi dia sedikit khawatir. Dia berpikir dalam hati bahwa sesuatu telah terjadi pada bayangan itu, dan rencananya gagal. Saat itu, bayangan itu masuk. Bayangan yang masuk dengan gegabah membuat Chu Feng terkejut, karena bayangan saat ini sangat malu, seluruh tubuh terluka, baru saja memasuki pintu, Huoran berlutut di tanah dengan satu lutut. Chu Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya dan bertanya, "Tuan Sado, ada apa? Siapa yang menyakitimu seperti ini?" Bayangan itu tampak menyedihkan dan berkata dengan dingin, "Siapa lagi yang ada? Tentu saja Lin Huan." "Lin Huanlah yang menyakitimu seperti ini. Rencana kita gagal."
kata Chu Feng kaget. Bayangan itu berkata dengan sedikit kekuatan, di tengah rencana, Lin Huan muncul. Lin Huan dan polisi berhasil memindahkan penumpang. Jadi rencananya tidak berhasil. Chu Feng tiba-tiba duduk, wajahnya tampak sangat jelek, berkata, jadi, rencana kita tidak hanya gagal, tapi kamu juga terluka parah oleh Lin Huan. Bayangan itu mengangguk lembut, tapi matanya dingin, dan berkata, meski begitu, aku punya kabar baik untukmu. Apa kabar baiknya? Chu Feng terinspirasi. Bayangan itu mencibir, di bawah perang antara Lin Huan dan saya, meskipun saya terluka parah oleh Lin Huan tidak mendapatkan hasil apapun. Sampai saat terakhir, saya meledakkan bom, dan Lin Huan meninggal di lautan yang bergulung-gulung api. Apa? Lin Huan sudah mati? Chu Feng sangat terkejut hingga dia tidak bisa mempercayainya. Bayangan itu mengangguk dengan berat dan berkata, itu benar. Saya melihat Lin Huan ditelan lautan api dengan mata kepala sendiri. Hahaha, Chu Feng tertawa bangga, Lin Huan sudah mati, dia sudah mati. Akhirnya aku harus membalas dendam. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang akan bertarung dengan saya demi Lin Xuewei. Mendengar berita seperti itu, Chu Feng secara alami sangat bahagia. Bagaimanapun, Lin Huan adalah duri di matanya sendiri, dan sekarang paku itu akhirnya dicabut, betapa tidak bahagianya Chu Feng. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk bangun, pergi ke bayangan, berjongkok, membelai bahu bayangan itu, dan berkata, Tuan, bayangan, meskipun rencana kami tidak berjalan mulus, Lin Huan meninggal. Klub King Long kami telah membalaskan dendam kami. Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Dengan senyum dingin, bayangan itu berkata, saya tidak peduli dengan apapun yang tidak berhasil. Menyaksikan Lin Huan meninggal dengan mengenaskan adalah hal yang paling membahagiakan bagi saya. Chu Feng menganggukkan kepalanya dan berkata dengan prihatin, Tuan, bayangan, kamu adalah pembunuh yang meledakkan kapal dan membunuh Lin Huan, jadi baik polisi maupun aliansi tidak akan membiarkanmu pergi. Dan sekarang kamu terluka parah, sebaiknya kamu bersembunyi. Dokter warna bunga persik, bayangan menatap Chu Feng, dan mau tidak mau mengangguk pelan, jika aku tidak terluka, tentu saja aku tidak akan memperhatikan mereka, tapi aku terluka parah sekarang, aku harus mencari tempat yang lebih aman dulu, untuk menyembuhkan. Dan di mana tempat yang aman? Chu Feng tahu bahwa luka bayangan itu tidak terlihat sama sekali. Selain itu, dia takut bayangan itu sudah menjadi sasaran polisi dan aliansi. Bayangan itu berpikir sejenak dan berkata, di gudang bawah tanah gedung, selama aku tinggal di sana selama sehari semalam, aku akan aman. Baiklah, aku akan mengantarmu ke gudang. Chu Feng mengangguk dan berkata. Kemudian, Chu Feng membawa bayangan itu ke ruang bawah tanah, lalu mencari gudang yang lebih tersembunyi, mengunci bayangan itu di dalamnya. Lalu Chu Feng pergi dengan bangga. Semua hal bahkan lebih mengejutkan dari yang diharapkan. Bagaimana bisa Chu Feng tidak bahagia? Transportasi air grup Fuhua mengalami kecelakaan besar yang menyebabkan keributan besar. Lin Duodong mengadakan rapat dewan untuk pertama kalinya, menyatakan bahwa kejadian tersebut memang disebabkan oleh orang-orang yang telah lama berencana menentang kelompok Fuhua. Polisi telah turun tangan untuk menyelidiki dan cepat atau lambat akan membawa mereka yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan ke pengadilan. Hal ini telah menstabilkan hati direksi. Namun, meski Lin Duodong berusaha sekuat tenaga menenangkan kepanikan dewan direksi, hati Lin Duodong tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Benar saja, pria di belakang panggung itu benar-benar melakukannya lagi. Namun untungnya, polisi menghentikan gangster tersebut tepat waktu dan hanya menyebabkan hilangnya sebuah kapal besar. Kalau tidak, jika kapal besar yang penuh penumpang juga dibom, konsekuensinya tak terbayangkan. Siapa ini? Dengan sengaja dan kelompok Fuhua menentang, ingin membeli kelompok yang mencolok dan mati. Lin Duodong tidak bisa memahaminya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam meditasi mendalam. Saat itu, sekretaris mengetuk pintu dan berkata, Tuan Lin, petugas yang ingin melihat sesuatu. Lin Duodong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan berkata, biarkan dia masuk. Sekretaris itu mengangguk, dan untuk beberapa saat dia memimpin Yang Wei ke kantor. Ketika Lin Duodong melihat Yang Wei masuk, dia mengangkat tangannya dan berkata, petugas Yang, saya tidak tahu ada apa. Silakan duduk. Yang Wei juga tidak sopan, jadi dia duduk dan berkata, Tuan Lin, saya juga tidak sopan. Kalau begitu saya akan langsung ke pokok permasalahan.
Lin Guodong melambaikan tangannya dan berkata, petugas yang punya sesuatu untuk dilakukan, katakan, tapi sama-sama. Yang Wei mengangguk, menegakkan tubuhnya dan berkata, selama beberapa hari terakhir, grup Fuhua sering mengalami kecelakaan. Pertama, terjadi keruntuhan besar-besaran di gedung Tianyi, dan kemudian terjadi ledakan teroris pada transportasi air grup Fuhua. Tuan Lin pasti sangat tertekan dengan masalah ini. Sambil menghela nafas panjang, Lin Guodong berkata, tentu saja, saya tahu bahwa orang-orang dengan motif tersembunyi berdampak buruk bagi grup Fuhua, tetapi saya tidak tahu siapa yang ada di balik layar. Sejujurnya, saya benar-benar pusing akhir-akhir ini. Jika petugas yang punya petunjuk, tolong beritahu saya. Yang Wei mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Lin. Lin Guodong berkata dengan ringan, oh, dan berkata, apakah itu juga mohon petugas yang membantu saya berbagi masalah. Wajah Yang Wei berangsur-angsur menjadi bermartabat, dan Lin Guodong, yang melihatnya dengan sungguh-sungguh, berkata, sebenarnya, sebagai korban dari dua tragedi yang sering terjadi ini, kelompok Fuhua seharusnya mengetahui sesuatu tentang kasus ini. Lin Guodong mengangguk, hanya untuk mendengar Yang Wei berkata lagi, Tuan Lin, sebenarnya, di balik layar ini, Lin Huan putra Anda telah diselidiki. Ah Huan sudah mengetahui siapa pelakunya. Ya, Yang Wei berkata dengan serius, tolong jangan terlalu bersemangat dengan apa yang akan saya katakan selanjutnya. Lin Guodong merasa ada tipuan, dan dengan sungguh-sungguh berkata, tolong beritahu petugas polisi yang secara detail. Yang Wei menyusut, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, ceritanya panjang. Dimulai dengan kembalinya Lin Huan ke kota dan kematian Limu Hua. Lin Guodong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dengan ngeri. Ternyata kecelakaan yang sering terjadi di grup Fuhua akhir-akhir ini bukanlah suatu kebetulan, dan kejadian tersebut terjadi pada saat Ahua terbunuh. Lin Guodong merasa bingung dengan apa yang terjadi. Yang Wei melihat ke arah Lin Guodong dan berkata, setelah Lin Huan kembali ke kota es, dia membawa barang penting, yang berhubungan dengan rencana mengguncang bumi yang ingin direncanakan oleh para gangster bawah tanah. Oleh karena itu, begitu Lin Huan muncul, dia dikejar oleh beberapa elemen dan mencoba merebut benda itu darinya. Setelah beberapa perkelahian, Limu Hua meninggal. Lin Huan sangat sedih sehingga dia bersumpah untuk membalas dendam dan tidak bisa mentolerir benda itu diperoleh oleh orang jahat Huan bahkan terlibat dalam dunia bawah. Apa? Ah Huan bergabung dengan dunia bawah. Lin Guodong terkejut dan tiba-tiba bangkit. Lin, tolong jangan terlalu bersemangat. Dengarkan aku baik-baik. Ketika Lin Guodong mendengar pidato itu, dia duduk lagi. Yang Wei berkata, Lin Huan terpaksa terlibat di dunia bawah. Setelah polisi mengetahui bahwa Lin Huan tidak bersalah, mereka memutuskan untuk bekerja sama dengannya dan ingin menyatukannya untuk menghancurkan rencana bahagia yang mengejutkan dunia. Polisi tidak segan-segan berkolusi dengan dunia bawah. Lin Guodong, bagaimanapun, merasa sangat terkejut, seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling mengejutkan. Namun, Yang Wei mengangguk dengan acuh tak acuh, ini adalah persetujuan diam-diam dari pemerintah untuk mendukung Lin Huan menjadi kekuatan yang kuat di dunia bawah. Karena hanya ketika pemerintah menemukan orang yang dapat dipercaya dan mendukungnya untuk menjadi lebih besar, barulah pemerintah dapat memperoleh pengaruh, pemahaman mendalam tentang rencana bahagia dan memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Dan Lin Huan sebagai keterlibatan baru di dunia bawah, dan orang-orang yang cukup potensial, tidak diragukan lagi menjadi kandidat terbaik. Lin Guodong jelas juga mengakui fakta ini, mau tak mau harus menjadi terkejut, jadi, serangan terhadap kelompok Fuhua ada hubungannya dengan perselisihan di dunia bawah. Yang Wei mengangguk tanpa dapat disangkal dan berkata, itu benar. Untuk memperluas kekuatannya, Lin Huan menghancurkan klub elang besi dan klub naga hijau. Dan alasan mengapa kelompok Fuhua mengalami bencana adalah karena kejahatan yang tersisa di klub Qinglong mengetahui tentang hubungan antara Lin Huan dan Anda, jadi mereka melakukan balas dendam yang gila-gilaan. Semua keraguan akhirnya terpecahkan. Kelompok Fuhua berada dalam masalah besar sehingga putranya, Lin Huan, yang membawa bencana. Hal ini membuat Lin Guodong memahami kebenaran masalah ini, hatinya tidak bisa menahan campur aduk. Yang Wei menatap wajah Lin Guodong dan berkata, ada alasan dan konsekuensi atas perkataannya, tapi kami tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Jangan salahkan Lin Huan, dia tidak ingin melibatkanmu.
Petik 2. Lin Guodong mau tidak mau menyadari mengapa Lin Huan selalu sengaja diasingkan dari keluarga Lin, dan bahkan tidak mengakui bahwa dia adalah putranya sendiri. Ternyata fakta utamanya adalah dia adalah anggota dari dunia bawah. Lin Guodong merasa kesal karena Lin Huan selalu berusaha menjadi berani. Jika dia ingin membalaskan dendam ibunya, dia bisa datang kepadaku untuk meminta bantuan. Mengapa dia terlibat dalam dunia bawah dan membuat kekacauan besar? Lin Guodong sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Jika dia menyalahkan Lin Huan, dia membalas dendam kepada ibunya, dan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Tapi jangan salahkan Lin Huan, dia menyebabkan tragedi seperti itu. Namun, dia tetaplah putranya sendiri. Karena dia adalah putranya sendiri, maka ayah harus bertanggung jawab atas masalah putranya. Lin Guodong mengangkat wajahnya, memandang Yang Wei dan berkata, "Terima kasih, petugas Yang, karena telah memberitahuku semua ini. Karena masalahnya sejauh ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Adapun keterlibatan anakku Lin Huan di dunia bawah, itu benar-benar mengejutkan saya. Tetapi karena kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan dari masyarakat naga hijau, strategi bagus apa yang Anda miliki untuk menghadapinya?" Yang Wei merenung sejenak dan berkata, "Tuan Lin, hari ini saya di sini untuk mengingatkan Anda bahwa rencana klub Qinglong gagal, tetapi kami tidak menangkap mereka. Jadi karena polisi tidak dapat menangani mereka, mereka mungkin terus mengambil tindakan. Jadi, Anda harus berkonsentrasi pada hal itu situasinya, kamu harus melaporkannya ke polisi tepat waktu." Lin Guodong menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu wajar. Kami pasti akan bekerja sama dengan polisi." Yang Wei bangkit dan berjabat tangan dengan Lin Guodong. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Lin, saya lupa memberitahu Anda sesuatu." "Apa masalahnya?" Lin Guodong bertanya. Yang Wei mengulurkan tangannya, memandang Lin Guodong dan berkata, "Sebenarnya, alasan mengapa polisi berhasil menghentikan rencana gangster kali ini adalah berkat Lin Huan." "Oh, apa yang terjadi?" Lin Guodong terkejut. Namun Yang Wei tidak ingin menyembunyikan apapun dari Lin Guodong, jadi dia berkata, alasan mengapa polisi berhasil memindahkan penumpang kali ini adalah karena Lin Huan menghentikan pembunuhnya tepat waktu. "Tuan Lin, sebenarnya, putra Anda sangat mengkhawatirkannya, kamu dan kelompok Fuhua." Lin Guodong mendengar bahwa wajah Lin Huan dingin dan hatinya panas. Dia mengangguk dan berkata, "Anakku pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu berani. Dia suka melawan dirinya sendiri dalam segala hal." Yang Wei mengangguk sedikit dan berkata, "Saya tidak akan mengganggu Anda sekarang. Saya telah mengatakan yang sebenarnya kepada Anda, jadi Anda harus waspada dan memperhatikan baik-baik untuk bekerja sama dengan polisi." Lin Guodong mengangguk lagi dan berkata, "Saya akan melakukannya, petugas." Yang merasa tenang. Setelah Yang Wei pergi, Lin Guodong tenggelam dalam meditasi mendalam. Menurut Yang Wei, meskipun Ahuan menginjakkan kaki di dunia bawah, itu adalah rencana super untuk bekerja sama dengan polisi dan menghancurkan kekuatan bawah tanah. Tapi Ahuan menyinggung banyak orang berbahaya dan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Kemampuan Ahuan jelas bagi semua orang, jadi demi keluarga Lin dan Ahuan, saya harus melindunginya dengan baik. Memikirkan hal ini, Lin Guodong mau tidak mau ingin bertemu Lin Huan lagi, dan kemudian memanggil Lin Xuewei ke kantornya. Lin Xuewei bergegas menemui Lin Guodong. Tentu saja, insiden penyerangan lain terhadap kelompok Fuhua telah menyebar ke seluruh kota. Lin Xuewei juga mendengar bahwa dia telah selesai menangani urusan perusahaan dan bersiap untuk menemui ayahnya. Tanpa diduga, ayahnya menelepon terlebih dahulu. Setelah bertemu Lin Guodong, Lin Xuewei ingin membuka mulutnya, tetapi dia dihentikan oleh Lin Guodong. Kemudian Lin Guodong memberitahu Lin Xuewei semua yang dikatakan Yang Wei padanya. Lin Xuewei secara alami mengetahui latar belakang asli Lin Huan, dan tentu saja tidak merasa terlalu aneh. Yang membuat Lin Xuewei aneh adalah sisa kejahatan dari klub naga hijau yang bersembunyi di balik dan mengendalikan segalanya. "Aku pernah mendengar tentang bayangan, tapi bayangan saja tidak dapat melakukan banyak hal hebat." Lin Xuewei mengungkapkan keraguannya. Lin Guodong mengangguk dan berkata, "Yang Wei tidak mengatakannya, hanya mengingatkan kita untuk memperhatikan, mungkin mereka juga harus menjaga rahasia." Lin Xuewei mengangguk sedikit dan berkata, "Sekarang kita hanya tahu bahwa klub Qinglong merencanakan rencana seperti itu untuk membalas dendam saudara Huan. Kita hanya bisa lebih berhati-hati,
tapi kita tidak tahu apa-apa tentang situasi musuh yang sebenarnya. Kamu benar, Lin Guodong menegaskan, petugas yang tidak tahu harus berkata apa. Mungkin ini akan memberi saya kesempatan untuk mendengar keseluruhan cerita Ah Huan secara mendetail. Jadi saya ingin Anda datang ke sini hanya untuk meminta Anda mengundang Ah Huan, agar kita bisa berdiskusi bagaimana menghadapi musuh. Lin Xuewei merasa sangat bahagia. Ternyata ayahnya tidak bermaksud menyalahkan kakak Huan, tapi juga ingin membantunya. Lin Xue mengangguk dengan cepat dan berkata, saya akan menghubungi saudara Huan. Tetapi ketika Lin Xuewei menelepon Lin Huan, dia diberitahu bahwa telepon telah dimatikan. Lin Xuewei mau tidak mau merasa ada yang salah, jadi dia menelepon saudara perempuan dari keluarga Liu. Ketika Liu Mengya melihat bahwa Lin Xuewei lah yang menelepon, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab telepon dengan tergesa-gesa. Mereka hampir berbicara dalam satu suara dan berkata melalui telepon, saudaraku, apakah kamu di sana? Apakah saudaraku di sana? Keduanya mendengar kata-kata itu sejenak, dan berkata lagi pada saat yang sama, apa, dia tidak ada di sana bersamamu? Apa yang terjadi? Lin Xuewei berkata lebih dulu. Liu Mengya juga khawatir, berkata, sejak kakak laki-laki itu menghentikan bayangan tadi malam, tetapi dengan ledakan itu, dia belum kembali. Aliansi menjadi berantakan. Aku baru saja hendak meneleponmu, tapi aku tidak melakukannya, kuharap kau menelepon. Ini terjadi, adikku hilang. Lin Xuewei terkejut dan khawatir. Ya, sepertinya kakak itu benar-benar hilang. Liu Mengya merasa panik, selain mendengarkan telepon, Rose dan Liu Mengsu setelah mendengarkan telepon, mau tidak mau duduk di tanah. Selamat lagu, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, saya yakin saudara Huan akan menjadi orang baik, dan tidak akan ada kecelakaan. Mawar menghibur dirinya sendiri dengan tidak tulus. Lin Guodong memandang Lin Xuewei, yang pucat, dan bertanya, Xiao Wei, ada apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Saudara Huan berkata bahwa dia sibuk dan tidak nyaman untuk bertemu. Mata Lin Xuewei jelas merah, dan bahkan suaranya sedikit menangis, tapi dia tidak ingin membuat Lin Guodong khawatir. Oh, meskipun Lin Guodong merasa ada alasan atas kejadian tersebut, melihat penampilan Lin Xuewei, dia hanya bisa mengangguk kecewa sebenarnya Lin Huan hilang. Setelah ledakan, Lin Huan seolah menghilang ke lautan tak berujung tanpa kabar apapun. Lin Xuewei kembali ke gedung internasional Yuhong dalam keadaan linglung. Lin Xuewei berjalan ke gedung seperti jiwa yang tersesat. Tepat pada saat ini, Chu Feng muncul di depan Lin Xuewei dengan wajah penuh, dan masih memegang 99 mawar, menunjukkan kebanggaan yang besar. Lin Xuewei memandang Chu Feng, yang dipenuhi angin musim semi. Dia hanya merasa dirinya sedang dalam kekacauan. Kenapa dia begitu bahagia? Mau tidak mau dia mengambil mawar di tangannya, dan menarik mawar itu berserakan di depan wajah Chu Feng. Chu Feng yang sangat senang mengetahui bahwa Lin Xuewei pasti mengkhawatirkan urusan Lin Huan. Untuk sesaat, dia tidak merasa tersesat, tapi menjadi semakin bahagia. Kupikir bagaimanapun, Lin Huan sudah mati, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku, dan kamu hanya bisa menjadi milikku. Chu Feng melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Xuewei, aku tahu kamu tidak menyukaiku sekarang, tapi suatu hari kamu akan menyukaiku. Lakukan impian musim semi dan musim gugurmu. Aku tidak akan menyukaimu seumur hidupku. Lin Xuewei mendengus dengan marah. Tidak, suatu hari nanti kamu akan menyukaiku. Aku bisa menunggu, meski sehari, 2 hari atau 3 hari. Jangan ganggu aku lagi. Aku tidak ingin melihatmu. Lin Xuewei mendorong Chu Feng menjauh dan berjalan mendekat. Namun, Lin Xuewei tidak memasuki gedung itu. Sebaliknya, dia naik mobilnya dan mengemudi tanpa tujuan. Chu Feng mengikuti Lin Xuewei sepanjang waktu. Chu Feng tahu bahwa keberadaan Lin Huan pasti tidak diketahui, yang membuatnya khawatir. Dan saya memiliki kesempatan terbaik untuk dekat dengannya. Benar saja, Lin Xuewei, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak pernah dengan mudah memasuki bar, tetapi benar-benar memasuki bar. Lin Xuewei meminta sendiri sebotol brandy Prancis. Ketika kecantikan tiada taraf tiba-tiba muncul di bar ini, itu telah menarik ribuan mata, dan banyak pria kesepian dan tampan ingin datang dan minum bersama Lin Xuewei, tetapi mereka semua dimarahi oleh Lin Xuewei. Orang-orang yang memiliki semangat mencuri wewangian dan batu giok dimarahi oleh Lin Xuewei, dan mereka semua pergi dengan wajah muram. Namun,
dia tidak mengendurkan pandangannya pada Lin Xuewei. Lagi pula, makhluk cantik seperti itu sungguh langka di dunia. Dia sudah berpikiran jernih sekarang, tapi saat dia mabuk, dia akan punya kesempatan. Tampaknya orang-orang yang sangat kesepian ini mempunyai pikiran seperti itu. Lin Xuewei tidak tahu bahwa apa yang disebut pria kesepian sedang menatapnya. Tapi Lin Xuewei hanya minum sendiri, tapi hatinya penuh dengan bayangan Lin Huan. Saudaraku, dari mana saja kamu dan di mana kamu? Lin Xuewei berkata dengan getir pada gelas anggur. Kenapa kamu hilang? Apa kamu tidak tahu aku mengkhawatirkanmu? Saudaraku, aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Mata Lin Xuewei tampak berkaca-kaca. Dia berkata dengan bodoh, saudaraku, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menjagaku dengan baik, tapi kenapa kamu hilang? Di akhir secangkir anggur, Lin Xuewei merasa semakin jernih, dan kekhawatiran serta pikirannya tentang Lin Huan menjadi lebih bermartabat. Anggur menjadi kesedihan, lebih banyak kesedihan, Lin Xuewei ingin mabuk, jadi dia tidak bisa merindukan Lin Huan, keselamatan Nona Lin Huan, hatinya tidak akan begitu menyakitkan. Namun faktanya meski meminum wine, namun pikiran tidak berkurang. Lin Xuewei, yang telah minum banyak cangkir, jelas pusing. Chu Feng melihatnya dari kejauhan, berpikir bahwa ini bukan kesempatan baginya untuk menunjukkan dirinya saat ini. Jadi melangkahlah ke Lin Xuewei. Mereka yang memperhatikan Lin Xuewei terlihat benci gigi gatal. Toh, dialah orang pertama yang berani makan kepiting. Jika dia tidak dikeluarkan, maka peluang bagus menjadi miliknya. Lin Xuewei memandang Chu Feng dan berkata, kenapa kamu lagi? Apakah kamu keberatan jika aku tidak membiarkanmu mengikutiku? Senyum Chu Feng sangat cerah, Xuewei, aku bilang aku akan memindahkanmu, jadi di mana kamu berada, aku akan mengikutimu. Lin Xuewei, yang sedang mabuk, tersenyum, tapi secantik bunga bakung yang mekar penuh di malam hari. Melihat gejolak Chu Feng, dia berbisik, hanya saja suasana hatiku sedang buruk. Tidak ada yang bisa minum bersamaku, jadi kamu bisa ikut denganku. Aku akan dengan senang hati menemanimu. Chu Feng tersenyum seperti madu dan setuju dengan gembira. Yah, kita sudah minum minuman ini. Lin Xuewei membantu Chu Feng mengisi gelas, dan kemudian dia minum bersama Chu Feng. Untuk pertama kalinya, Chu Feng minum begitu dekat dengan Lin Xuewei, kekasih impiannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat gelasnya dan meminum semuanya. Minumannya enak, datang dan minum lagi. Lin Xuewei sekali lagi memberi Chu Feng secangkir penuh. Chu Feng meminum semuanya lagi, dan dengan lembut berkata, Xuewei, kamu bisa minum bersamaku. Kamu tahu betapa bahagianya aku. Aku hanya berharap akan ada lebih banyak kesempatan seperti ini. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita sedang minum? Lin Xuewei berkata sambil tersenyum seperti bunga persik, lalu menuangkan secangkir untuk Chu Feng lagi. Untuk mengekspresikan dirinya, Chu Feng meminum anggur dengan bebas. Setelah 4 atau 5 cangkir anggur, Chu Feng tidak bisa menahan rasa pusing. Xuewei, tahukah kamu kalau aku sangat mencintaimu? Aku benar-benar sangat mencintaimu. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Tapi kamu tidak pernah memberiku kesempatan. Hahaha, Lin Xuewei terkekeh, beri kamu kesempatan. Bagaimana aku bisa memberimu kesempatan? Karena hatiku hanya saudara Huan, dan hatiku penuh dengan saudara Huan, tidak lagi menampung orang lain. Tidak, kamu akan jatuh cinta padaku. Aku yakin kamu akan jatuh cinta. Mabuk Chu Feng berkata dengan keras kepala. Tuan Chu, saya menyarankan Anda untuk tidak paranoid. Kecuali saudara Huan, saya tidak akan mencintai pria manapun di dunia ini. Lin Xuewei jelas membenci Chu Feng dan berkata dengan nada menghina. Chu Feng bahkan dalam keadaan mabuk, mendengar kata-kata seperti itu, tidak bisa menahan kegembiraan. Tidak, Lin Huan alangkah baiknya, kamu akan jatuh cinta padaku. Dalam hatiku, saudara Huan adalah pria paling sempurna. Setelah Lin Xuewei mabuk, dia banyak bicara. Dia pasti mengatakan hal seperti itu kepada orang yang sangat dia benci. Chu Feng tiba-tiba terkejut, dan berkata dengan kekuatan anggur, tetapi Lin Huan telah meninggal, bagi orang mati, kamu masih memiliki cinta yang baik. Apa? Lin Xuewei terkejut, mabuk juga terbangun 3 poin, menarik kerah Chu Feng, dengan bersemangat berkata, kamu bilang saudara Huan sudah mati. Bagaimana kamu bisa mengatakan saudara Huan sudah mati? Dia tidak akan mati, dia tidak mati sama sekali.
Dokter warna bunga persik Chu Feng terdesak untuk bertanya dengan tegas, tanpa diduga berkata tanpa ragu, apa yang saya katakan adalah kebenaran, Sue Wei, bangun. Itulah yang dikatakan bayangan itu kepada saya. Tahukah Anda ledakan kapal raksasa pengangkut air dari kelompok Fuhua tadi malam? Itulah yang dilakukan bayangan itu. Untuk menghentikan bayangan itu, keduanya melancarkan pertempuran sengit. Pada akhirnya, mereka berdua kalah. Dengan ledakan itu, bayangan itu melihat Lin Huan dilalap api dan tenggelam ke laut yang tak berujung. Ketika Lin Xuewei mendengar kata-kata itu, dia terkejut. Bahkan dia mabuk. Dia patah hati dan berkata dengan dingin, mengapa kamu mengetahui hal ini? Mengapa bayangan itu memberitahumu hal ini? Bagaimana aku bisa mempercayaimu jika kamu tidak memiliki bukti? Saat ini, Chu Feng sedang mabuk, tapi dia sangat bangga. Dia berkata sambil tersenyum, karena aku menyuruh bayangan itu melakukan segalanya. Tentu saja, dia akan memberitahuku, hahaha. Lin Xuewei terkejut lagi, dan kemabukannya terbangun sepenuhnya. Ternyata tangan hitam di balik layar itu sedang duduk di hadapannya. Ternyata mereka menyayangi saudara Huan. Lin Xuewei merasa seolah-olah dia digerogoti oleh ribuan serangga di dalam hatinya. Ketika Anda mengetahui kebenaran suatu hal, Anda malah mendapatkan rasa sakit yang tiada habisnya, bukannya kegembiraan. Lin Xuewei hanya merasa air matanya akan mengalir, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menangis karena pembunuh di balik layar sedang duduk di depannya. Meski begitu, dia tidak bisa menghukumnya dengan mulutnya yang kosong, untuk membalaskan dendam saudara Huan. Aku harus membalaskan dendam saudara Huan. Lin Xuewei yang kesakitan hanya merasakan darahnya melonjak beberapa kali, dan rasa sakit yang hebat membuatnya pusing. Namun, Lin Xuewei tahu bahwa dia harus ditahan. Hanya dengan cara ini dia bisa mengetahui rahasia yang lebih penting dari mulut Chu Feng. Lin Xuewei mengisi gelas Chu Feng lagi dan berkata dengan lembut, Tuan Chu, tidak heran Anda begitu bertekad, tetapi Anda kosong, saya masih tidak mempercayai Anda. Saya yakin saudara Huan pasti masih hidup, jadi saudara Huan akan datang untuk menjemputku. Dan kamu, bersama saudara Huan, tidak akan pernah punya kesempatan. Chu Feng meminum anggur itu dengan gembira dan berkata, buktinya telah aku hancurkan. Haha, tapi sejujurnya, Lin Huan adalah mati dan tidak akan pernah kembali. Waktu akan membuktikan segalanya. Lin Xuewei sedih. Jika dia tidak dapat menemukan bukti apapun, dia tidak dapat membalaskan dendam saudara Huan. Apakah saudara Huan akan mati? Lin Xuewei, dengan sakit hati yang berat, menuangkan Chu Feng cangkir demi cangkir sampai Chu Feng tidak sadarkan diri, tetapi dia tidak menanyakan petunjuk apapun lagi. Lin Xuewei tanpa ampun melempar Chu Feng ke sana, lalu tersandung keluar. Lin Xuewei, yang keluar dari bar, tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung dan jatuh ke tanah. Aku tidak percaya kakakku sudah mati. Lin Xuewei berkata pada dirinya sendiri dengan sedih, dia tidak akan meninggalkanku. Dia bilang dia akan menjagaku selama sisa hidupku. Meskipun Lin Xuewei mencoba yang terbaik untuk menghibur dirinya sendiri, air matanya jatuh deras. Lin Xuewei membawa tubuhnya dengan penuh rasa sakit dan maju dengan susah payah. Kakak perempuan Rose dan Liu dengan cemas menunggu kabar dari saudara aliansi, namun hasilnya mereka telah mencari di sekitar dermaga, bahkan ratusan mil ke laut, dan mereka tidak pernah menemukan saudara laki-laki Huan lagi. Ketiga wanita cantik itu mau tidak mau duduk bersama, seolah-olah langit akan runtuh. Meskipun Crow dan Wukuan memblokir berita hilangnya Lin Huan, berita itu menyebar ke Sirius. Setelah banyak pertanyaan, Sirius mengetahui bahwa Lin Huan bertarung sengit dengan bayangan tadi malam untuk mencegah bayangan itu meledakkan kapal. Akhirnya kapalnya dibom, dan Lin Huan juga hilang. Meskipun Sirius tidak percaya bahwa Lin Huan mati begitu saja, Lin Huan menghilang dan aliansi tersebut tidak memiliki pemimpin. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang aliansi. Jika Lin Huan tidak mati, selama dia bisa menyerang aliansi tepat waktu, bahkan jika Lin Huan kembali, akan terlalu sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Jika Lin Huan meninggal, segalanya akan lebih baik. Sirius segera memanggil Meng Di. Meng Di, sekarang Lin Huan hilang, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menyerang aliansi. Mengapa kita tidak menyerang aliansi malam ini? Ini akan menjadi kemenangan besar. Dimpel percaya bahwa dengan bantuan skill Lin Huan, dia akan mati dengan mudah.
Namun Sirius memerintahkan penggerebekan, yang masih mengejutkan lesung pipit. Lagi pula, sekarang setelah Lin Huan pergi, aliansi tidak akan memiliki pemimpin. Jika Anda memilih untuk menyerang aliansi saat ini, Anda akan dapat mengejutkan aliansi tersebut. Dimpel tidak ingin hal itu terjadi. Bagaimanapun, di dalam hatinya, dia percaya bahwa Lin Huan belum mati, jadi dia tidak ingin aliansi Lin Huan mengalami pukulan berat. Dimpel mau tidak mau memutar nomor telepon Ross. Bagaimanapun, dia masih menaruh kepercayaan besar pada saudara perempuannya yang baik. Ross, aku sudah mengetahuinya, tapi aku tidak percaya Lin Huan mati begitu saja. Mimpi buruknya masih sedingin es. Tepatnya, saya telah melihat kekuatan Super Huange dengan mata kepala sendiri. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Dikatakan bahwa kepedulian adalah kekacauan. Ross yang selalu mempercayai Lin Huan merasa terusik dengan kepeduliannya terhadap Lin Huan. Ya, saudara Huan tidak akan mati begitu saja, kata mawar itu dengan pasti. Dimpel mengangguk dan berkata, Ross, kamu harus percaya bahwa Lin Huan adalah orang yang paling tidak terduga. Ross menjadi sangat tenang dan berkata, bagaimanapun, aku sepenuhnya bersamanya sekarang. Sulit untuk menghindari rasa terlalu khawatir. Dimpel tersenyum dingin dan berkata, sekarang bukan waktunya khawatir. Mengapa kamu mengatakan itu? Ross bingung dengan apa yang diucapkan lesung pipit. Dimpel berkata dengan dingin, saya mendapat kabar bahwa Sirius telah memutuskan untuk menyerang aliansi malam ini. Saya hanya dapat mengingatkan Anda bahwa saya harap Anda dapat membantu Lin Huan menjaga istana dengan baik dan menunggu Lin Huan kembali. Ross bisa tidak membantu tetapi dengan sungguh-sungguh berkata, lesung pipit, terima kasih banyak. Setelah mereka melalui telepon, Ross memberitahu Liu Mengya dan Liu Mengsu tentang hal itu. Ross sangat jelas bahwa dia baru berada di sini untuk waktu yang singkat, begitu banyak orang yang tidak mengenalnya, dan bahkan berada beberapa meter darinya, jadi saya khawatir tidak ada yang akan mempercayai apa yang dia katakan. Maka mawar itu diserahkan kepada saudara perempuan Liu. Ketika Liu Mengya dan Liu Mengsu mendapat berita itu, mereka tentu saja gelisah. Mereka segera memberitahu Crow dan Wukuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi serangan Sirius. Sejak mendengar kabar buruk itu, hati Lin Sue telah hancur total, dan seluruh hatinya terpompa ke udara, menjadi kosong tanpa kepastian dokter warna bunga persik. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Lin Huan meninggal begitu saja. Namun, Chu Feng bersumpah bahwa dia tidak bisa tidak mempercayainya. Saudaraku, apakah kamu benar-benar pergi? Katakan padaku, katakan padaku. Lin Suewei meringkuk di dalam mobil dan menangis. Tapi tidak ada yang menjawabnya, hanya Lin Suewei yang lebih sedih. Orang yang berjanji akan bahagia sepanjang hidupnya, orang yang memberikan dirinya kehangatan tanpa batas, dan orang yang membiarkan dirinya dihantui mimpi, apakah dia benar-benar mati seperti itu? Sepertinya ada ratusan juta alasan di hatiku. Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya sendiri dia lakukan. Apalagi yang bisa dia andalkan untuk hidup di dunia ini. Kematian Lin Huan sama saja dengan jiwanya. Hanya menyisakan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, jika Lin Huan meninggal, Lin Suewei akan mengikutinya. Dia ingin mengakhiri hidupnya, jadi dia mengeluarkan pisau buah. Tidak ada gunanya adikmu hidup di dunia ini. Saudaraku, tunggu aku, dan aku akan pergi bersamamu. Lin Suewei berbisik pelan. Saat dia hendak mengambil pisau dan menggaruknya di antara pergelangan tangannya, dia tiba-tiba berpikir bahwa Chu Feng dan bayangan yang membunuh Huan kakakku masih belum bisa ditundukkan. Aku tidak bisa membiarkan adikku mati sia-sia. Aku harus membalaskan dendamnya. Lin Suewei tiba-tiba menatap dingin dan berkata dengan berat, aku harus membalas dendam. Tetapi menurut Chu Feng, dia tidak meninggalkan bukti apapun. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat Chu Feng tunduk pada hukum? Biarkan saudara Huan membalas dendam, atau memberikan penjelasan yang jelas kepada para korban yang tidak bersalah itu. Lin Suewei tidak dapat berhenti memikirkannya. Untuk waktu yang lama, tiba-tiba matanya menjadi cerah, dan kemudian matanya menjadi sangat dingin untuk membiarkanmu mati. Untuk membalas dendam saudara Huan, aku bisa melakukan apa saja, kamu tinggal menunggu mati. Dalam aliansi, ketika Lin Huan pergi, Zhong Zheng akan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Zhong Zheng melihat kekerumunan itu dan berkata, Sirius ingin menyerang aliansi kita selagi saudara Huan pergi. Tujuannya adalah untuk menaklukkan aliansi dan menguasainya.
Jadi kita harus mempertahankan aliansi ini sampai mati. Petik 2. Sampai matinya aliansi Jiwei. Sampai matinya aliansi Jiwei. Saudara-saudara berteriak serempak. Zhong Zheng kemudian mulai mengatur segalanya, dan tim tembakan dewa dan tim pembunuh darah sebagai pertahanan pertama. Kekuatan membunuh tim Sensei dan tim Suesa luar biasa. Tentu saja, itu diverifikasi ketika mereka bertarung dengan geng Sirius terakhir kali. Jiang Wu dan Su Qiang menerima perintah untuk menyergap di luar istana. Memimpin saudara-saudara dari geng Sirius. Ketika Sirius datang ke alun-alun istana, dia melambaikan tangannya yang besar dan meraung, "Bunuh, bunuh aku." Sesaat, saudara-saudara itu bergegas ke alun-alun istana seperti serigala. Namun, ketika saudara-saudara nomor 100 bergegas ke tengah alun-alun, tim penembak dewa dan tim pembunuh darah tiba-tiba keluar. Dua tim yang terdiri dari 20 orang, semuanya berpakaian hitam, bersenjatakan pisau panjang, bergegas menuju kerumunan Sirius. 20 orang ini seperti setan neraka. Awalnya mereka adalah ular yang panjang. Namun, ketika mereka menyerbu ke dalam kerumunan, tiba-tiba mereka bertemu kepala dan ekor, dan membentuk-bentuk es dari tengah, dan terus berlari. Sekilas Sirius, tembakan Tuhan dan pembunuhan berdarah ini sungguh luar biasa. Sebenarnya pada saat itu sudah berubah dari kata ular menjadi gosip. 20 pria dan 20 pedang, bekerja sama satu sama lain, menyerang satu demi satu dan jatuh di bawah perlindungan. Bahkan setelah perubahan geometris, dia telah membunuh lebih dari 30 orang dari geng Sirius. Sirius terkejut, dan dia mau tidak mau ingin mengambil Sensei dan Suesa sebagai miliknya. Namun, di bawah pengaruh Sensei dan Suesa, mereka mampu bermanuver dengan bebas dan tak terkalahkan. Tiba-tiba, langit dipenuhi darah. Tampaknya langit dan bumi juga berubah warna, dan malam pun diwarnai merah. Hari itu, saudara-saudara dari geng serigala terus berjatuhan, tetapi tidak satu pun dari 20 orang di tim Sensei dan tim Suesa yang terluka. Saudara-saudara dari geng Sirius ketakutan ketika mereka dibunuh. Mereka tidak dapat berhenti berpikir, dari mana datangnya tim pembunuh itu. Saudara-saudara dari geng Sirius dikejutkan oleh tim penembak dewa dan tim pembunuh darah. Mereka semua ketakutan dan hendak melarikan diri. Namun, Sirius melepaskan tembakan ke langit dan meraung dengan dingin. "Serang aku, tidak ada yang boleh mundur. Siapapun yang mundur, aku akan membunuh siapapun." Setelah saudara-saudara tidak punya jalan kembali, mereka tidak bisa menahan diri untuk bertarung lagi dengan tim Sensei dan tim Suesa. Dimpel khawatir dan berkata, "Pemimpin guild, istana ini sekokoh emas. Jika kita ingin menghancurkan istana, itu mungkin sangat kecil. Biarkan saudara-saudara kembali. Kami Sirius tidak mampu membelinya lagi." "Tidak, Lin Huan tidak ada di sini saat ini. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang aliansi," kata Sirius dengan dingin. "Pemimpin serikat, tapi keluarga kita hanya tersisa sedikit. Biarkan saudara-saudara mundur. Mereka tidak akan pernah mati lagi." Dimpel tampak menyedihkan dan berkata dengan sedih. "Sejak zaman kuno, telah terjadi pengorbanan dalam perang. Anda tidak perlu mengatakannya lagi." Sirius tampak sangat tidak sabar, bagaimana kita bisa menang tanpa mengalami pendarahan. "Namun meski begitu, kita tidak bisa melakukan pengorbanan yang tidak perlu." Lesung pipinya sakit sekali, ucapnya sedih. "Hahaha," Sirius berkata sambil tersenyum, "Lesung pipit, kamu adalah pandangan seorang wanita, apa menurutmu aku akan membiarkan mereka mati sia-sia?" Petik 2. Maksudnya itu apa? Dimpel yang bingung berkata, "Bawahanku bodoh, tolong beritahu aku." Sirius menjadi semakin arogan dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Saat ini, dalam hal aliansi, satu-satunya tim yang dapat menghentikan saya adalah tim Sensei dan tim Suesa. Jadi saya mengorbankan saudara-saudara ini untuk menjerat 20 orang ini, dan kemudian saya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melakukannya, menempati istana." Mau tak mau lesung pipit mengerti sepenuhnya. Ternyata Sirius, melihat ketidakhadiran Lin Huan, ingin menggunakan trik ini untuk menahan tim Sensei dan tim Suesa, lalu dia bisa menyerang istana. Saat ini, orang-orang di istana semuanya pecandu alkohol. Sangatlah mustahil untuk menghentikan Sirius. Sirius berpikir yakin, melihat bantuan Sirius yang telah dilakukan ratusan saudara dan tim penembak Tuhan dan tim pembunuh darah terbunuh dalam jalan buntu, tidak bisa menahan tawa, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Sirius melambaikan tangannya,
lalu memimpin. Saudara laki-laki di belakangnya mengikuti dari dekat dan langsung menuju istana. Dimpel mengikuti Sirius dari dekat dan berkata dalam hatinya, rencana Sirius ini benar-benar beracun. Beberapa saudara yang berjaga di depan pintu gerbang istana, melihat keadaan yang kurang baik, ingin segera mencabut senjatanya, namun sebelum mereka sempat mencabutnya, mereka telah dibunuh oleh anak buah Sirius.